Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya Zainal. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana menggunakan Edmodo sebagai media belajar dan mengajar online. Ini sudah masuk tampilan di grup kelas ya, kelas. Jadi saya bisa posting, bisa folder, bisa anggota, bisa melakukan aktivitas posting, bisa melihat folder, bisa melihat anggota, bisa melihat kelompok kecil. Kita lihat dulu anggota. Anggota nggak ada. Ya karena memang kita belum mengundang ya siswa guru lain. Jadi ada siswa, ada guru. Nanti kalau teman-teman ataupun anak-anak sudah diundang, kemudian dia masuk dengan akun siswa akan kelihatan di sini. Kalau masuk akun guru akan kelihatan di sini. Jangan sampai anak-anak kita masuk ke akun guru karena nanti dia bisa lihat tugas gitu atau bisa memiliki role guru. Ya untuk mengundang kita tinggal klik undanglah orang lain. Nah, bagikan kode kelas dengan siswa, orang tua atau guru lain mereka untuk bergabung dengan mengunjungi edmodo.com menggunakan aplikasi Edmodo. Ini adalah kode yang akan diminta ketika mau masuk Edmodo dengan akun mereka, baik itu baru ataupun akun lama. Nanti dia langsung diarahkan, diminta kode begitu. Ini yang akan kita share. Kita bisa share ke grup WA kelas. Contohnya misalkan saya langsung ke WhatsApp aja ya, WhatsApp. Kemudian di paste. Nanti bilang aja kodenya. Oke, setelah itu klik selesai. Kemudian lanjut kita akan mencoba untuk membuat sebuah postingan. Contohnya misalkan postingan hanya untuk grup ya. Misalkan karena kita tadi masuknya melalui menu grup 10 TPLB. Assalamualaikum misalkan. Post ya, ini hanya sekedar update status ceritanya. Baik, langsung saja untuk melakukan penugasan ke kelas-kelas yang kita kelola. Kita langsung saja klik salah satu kelas, contohnya misalkan 10 TPLA Sindik. Kita tekan tombol plus yang berwarna biru ini. Di sini ada buat tugas, ada pilih penugasan yang akan digandakan, buat kuis, ada muat kuis yang ada. Kalau buat tugas itu yang ini ya, ini kita posting tugas. Kemudian feedbacknya dari siswa itu bisa berupa komentar, bisa berupa file ataupun link dan sebagainya. Kemudian untuk pilih penugasan yang akan digandakan, hanya menggandakan dari tugas yang buat tugas ini, gunanya ini ya. Kemudian kalau yang kuis, buat kuis ini bisa berupa pertanyaan langsung yang bisa dijawab dengan berbagai cara. Contohnya opsi misalkan pilihan ganda, jawaban benar atau salah. Nanti kita akan coba lihat. Untuk muat kuis yang ada itu menggandakan juga yang kuis yang sebelumnya. Oke, langsung aja coba kita buat tugas. Kita klik buat tugas. Judul tugasnya misalkan Corona COVID-19. Instruksinya, buatlah slide presentasi tentang Corona COVID-19. Ini instruksinya. Kemudian kalau tambahkan sisipan ini berupa lampiran file, kalau memang kita punya
file ataupun format slide misalkan ya. Kita tinggal pilih dari komputer kita, kemudian tambahkan tautannya kalau kita punya format itu di blog kita ataupun di salah satu tautan atau di salah satu web yang bisa dicontoh. Misalkan kita klik aja untuk tambah tautan dan kita paste linknya. Kemudian dari perpustakaan ini tambahkan kalau kita punya materi-materi yang sudah kita kirimkan ke servernya si Edmodo ini, dipasuknya ke perpustakaan. Oke, langsung saja kita klik tugaskan yang biru ini. Untuk kelasnya kita bisa memilih dan menambah ya, baik itu mengirimkan tugas ini ke kelas lain yang selevel misalkan, ataupun ke guru atau ke kita sendiri bisa juga tuh. Ya udah, kita coba contohkan ke kelas yang kita ajar dengan tema yang sama misalkan. Kemudian jatuh temponya kita setting besok, kemudian jamnya itu jam 11.59, artinya tengah malam. Saya maunya tengah malam biasanya akhirnya. Kemudian kalau sudah selesai tugas jatuh tempo nggak boleh dikirim lagi, kita klik dikunci, kemudian kita tambahkan ke buku nilai. Kalau untuk dijadwalkan nanti kemungkinan itu untuk postingnya setelah perkapan gitu, nanti diatur waktunya. Tapi ini saya mau langsung saja kita klik tugaskan. Maka di sini akan muncul sebagai status ya, artinya sebagai postingan. Ya, nanti ada ya, nanti siswa-siswa bisa langsung memberikan komentarnya atau berupa mengirimkan file slide-nya. Kemudian untuk berikutnya adalah membuat kuis. Nah, kuis ini berguna untuk melakukan penilaian langsung. Contohnya misalkan ulangan harian. Instruksinya jawablah pertanyaan berikut ini. Waktunya 60 menit, tampilkan nilai, setelah selesai kunci. Setelah waktu jatuh tempo, acak pertanyaan biar lebih asik. Oh no. Biar lebih asik. Untuk mengisi pertanyaannya kita arahkan mouse ke kiri, kita lihat pertanyaan kuis. Nah, pertanyaan kuisnya ini ada nomor 1, misalkan pilihan ganda. Ini opsinya ya, apakah pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat, isi di bagian yang kosong, menjodohkan, atau multiple answer. Biar lebih gampang kita coba pilihan ganda. Kemudian pertanyaannya apa? Misalkan apakah corona COVID-19 itu, ini seperti biasa untuk menambahkan pertanyaan dari sumber-sumber tertentu. Kemudian untuk jawabannya atau opsinya kita isi di kolom tanggapan. Contohnya misalkan opsi A, jawaban A. Ini untuk jawaban B. Ini untuk jawaban C. Kemudian kalau kurang kan biasanya ada 5 opsi ya, kita tinggal klik kiri tanda ataupun teks plus, masukkan tanggapan. Jawaban D, kalau kurang tambah lagi jawaban C. Untuk kunci jawaban yang benar, misalnya kita pilih jawabannya yang benar adalah B, maka kita tinggal klik kiri jawaban benar ini pada button radio nih, radio button kalau istilahnya. Kemudian setelah selesai kita pilih atau kita isi poin, kalau benar dia berapa, dapat berapa. Contohnya kalau saya mau buat 2 pertanyaan dengan totalnya 10, berarti satu pertanyaan nilainya atau poinnya 5 ya. Kemudian setelah selesai kita tinggal buat tambahkan pertanyaan baru di sini ya, atau kita duplikat pertanyaan. Saya akan klik duplikat pertanyaan, dia akan langsung bikin pertanyaan kedua, di copy paste. Kita tinggal edit pertanyaannya, apakah corona
Di manakah misalkan. Di manakah muncul corona COVID-19 itu? Tanggapannya seperti tadi, jawabannya jawaban A. Kemudian jawaban B. Kemudian jawaban C. Tambah lagi jawaban D. Kemudian tambah lagi jawaban C. Misalkan jawabannya jawaban E. Misalkan jawabannya D, kita tinggal klik radio button untuk jawaban D. Ya. Kemudian poinnya juga dia langsung keterima. Nah, di sini ada tombol pratinjau dan tugaskan. Kalau kita mau ngecek dulu sebelum kita sampaikan atau kita posting, maka kita klik kiri pratinjau. Maka akan muncul seperti ini. Jawabannya diacak ya. Pertanyaannya diacak. Nah, jika sudah oke, exit preview. Kemudian kita klik tombol tugaskan. Nah, kita akan menugaskan kepada kelas-kelas mana aja. Kita pilih saja tanggalnya, misalnya tanggal 20 Juli lusa. Jamnya misalnya saya mau jam 5.30 terakhir, atau jam 5.00 lah penugasannya. Jam 4 aja, jam 4. Sorry, ini jatuh tempo jam 7. Benar, jam 5 sampai jam 5 misalkan. Udah mulai dari jam 4 sampai jam 5 PM sore. Tampilkan setelah mengerjakan, log after atau dikunci setelah jatuh tempo, dan diacak pertanyaannya, tambahkan ke buku nilai. Kita klik saja tugaskan. Ini ada pop-up berhasil digunakan, kemudian kita klik baiklah. Maka pemberian tugas untuk kelas-kelas yang kita kelola sudah selesai.